Yang dikeluarkan ini adalah Sergub nomor 8 tahun 2021, ya, bukan perda tetapi seruan gubernur, karena memang aturan tentang larangan merokok ini sudah lama ada sejak terbitnya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ya. Di sana diatur beberapa pasal yang mengatur tentang larangan terhadap merokok di tempat-tempat umum. Nah, ini menarik, ya, kalau kita melihat secara luas hal apa sih sebetulnya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi Anies Baswedan mengeluarkan seruan gubernur ini di tengah-tengah berkecamuknya, mengamuknya COVID di Jakarta. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Hal yang tidak penting, tidak urgen, dan tidak ada relevansinya sebetulnya sama sekali dengan pengendalian COVID, tetapi kan diklaim ini bahwa bagian dari upaya menahan dan mencegah atau meminimalisir penularan COVID oleh Anies, karena katanya merokok ini bisa menularkan. Ini kan asumsi, ya, tidak bisa diperkuat dengan fakta-fakta apakah sebetulnya dengan merokok bisa menularkan. Kalau orang merokok sendirian kan tidak menularkan. Tapi kalau saya mau melihat apa yang mungkin tidak dilihat oleh publik, pertama, atas keluarnya seruan ini saya jadi melihat apa yang terjadi di Tanjung Priok. Di sana ada pemalakan, ada pungli, ada pemerasan terhadap, ya, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita pengemudi truk kontainer lah, ya. Nah, bagaimana caranya mereka diperas, dipalak, ya. Itu kan premanisme menggunakan cara mencubit, ya, bahasa halusnya kira-kira begitu. Buat cubit lo, kalau enggak lu bagi gua buat cubit. Kan kira-kira seperti itu. Nah, itu latar belakang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat rokok ini adalah penyumbang pendapatan negara terbesar, nomor satu terbesar, sebesar tahun 2020 kalau tidak salah itu sekitar 146 6 triliun, ya, bahkan meningkat ketika COVID melanda. Sebelumnya jadi naik. Ini pendapatan negara terbesar, bahkan mengalahkan sektor migas dan sektor-sektor lainnya. Luar biasa memang. Nah, yang ketiga, siapa pemain atau pengusaha di balik rokok yang ada di negara ini? Nah, ini yang kira-kira kalau saya mau menggabung-gabungkan, ini namanya analisis, ya. Analisis. Kalau orang bisa berkata, ada yang mengatakan analisis di ruang-ruang gelap tersembunyi, kira-kira begitu. Saya menghubungkan ini, jangan-jangan ada yang mau mencubit para pengusaha rokok ini supaya berbagi. Karena apa? Kalau saya melihat sergub ini, ya, terutama di poin ketiga, ada larangan di sana. Kalau poin pertama itu normatif lah, biasa. Nomor 2 juga biasa. Tetapi nomor 3 ada larangan di sana. Dilarang bahkan menempatkan bungkus rokoknya saja pun di tempat jualannya tidak boleh. Nah, ini ada apa? Ya, ini yang menarik bagi saya. Ini yang saya bilang tadi, gaya preman di Tanjung Priok kemarin yang dibasmi, diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Kapolri untuk segera diberantas, dibasmi, gaya-gaya mencubit supaya dibagi. Saya khawatir bahwa ini ada upaya-upaya tersembunyi dari pihak Anies Baswedan, karena relevansi dan urgensinya terhadap COVID, saya pikir serbuk ini tidak ada sama sekali. Makanya saya melihat ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu di balik ini semua. Kalau untuk pencegahan, saya pikir bukan larangan merokok yang harus dikeluarkan. Kita mengetahui kalau soal larangan merokok, tidak menaruh asbak itu di semua gedung-gedung yang ada di Jakarta ini, bahkan dimanapun itu sudah tidak bisa merokok, kecuali di ruang terbuka memang, yang dihususkan dan disediakan untuk tempat orang merokok. Kalau di gedung-gedung, di kantor, dimanapun seluruh Indonesia ini orang sudah tidak bisa merokok, tidak ada asbak di sana. Nah, jadi kalau kemudian muncul seruan gubernur seperti ini, saya melihat ini seruan basi yang tidak tepat momentumnya, dan justru saya malah menafsir-nafsirkan tadi apa yang ada di balik seruan ini, ya. Kita melihat, ya itu tadi yang saya melihat, ada apa di baliknya, latar belakangnya apa, karena Anies tidak menjelaskan latar belakang pengeluaran sergub ini, penerbitan sergub ini apa. Kalau alasannya untuk meminimalisir penularan COVID, saya pikir itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, karena orang juga merokok bisa sendirian, apalagi kalau sekarang seruan-seruan seperti ini juga saya pikir tidak akan mengurangi minat orang untuk merokok, karena orang bebas saja merokok di mana saja, di ruang-ruang terbuka, ya, bukan di ruang-ruang kantor. Nah, ini kan fokusnya Anies adalah ruang gedung kantor, terutama tempat-tempat umum yang memang selama ini tidak ada yang boleh bebas lagi merokok. Nah, itulah pertanyaan, ada apa dengan Anies? Itu yang saya bilang tadi. Jangan-jangan kawan ini mau mencubit ini. Siapa yang mau dicubit?
Ya pengusaha rokok yang memberikan cukai kepada negara 146 triliun tahun 2020. Tahun ini kita belum tahu berapa. 2019 sekitar 130-an triliun dan naik ya signifikan pada saat Covid melanda 2020. Nah ini kan uang besar. Nah ini ada politik juga yang bermain. Semuanya sekarang ini kan kalau kita melihat lebih banyak aktivitas Anies Baswedan ini terkait dengan marketing politik. Dia sedang menjual dirinya secara politik. Ketika Jakarta sedang dilanda oleh serbuan Covid luar biasa, dia memilih jalan-jalan ke Sumedang dengan alasan panen padi bersama rakyat ya, bersama teman-teman petani di sana, dengan tujuan katanya untuk masalah ketahanan pangan di Jakarta. Padahal Jakarta ini tidak pernah ada masalah ketahanan pangan, bahkan di seluruh wilayah kita tidak pernah ada masalah ketahanan pangan ya. Jadi itu adalah bagian dari marketing politik. Nah ini saya lihat ada di sini sisi-sisinya. Di sisi lain bahwa Anies Baswedan juga sedang giat-giatnya berpihak membela para orang-orang kaya yang menggunakan sepeda. Ya, ini kan sekarang ini sepeda ini gaya hidup orang kaya, bukan pola hidup kita sebagai masyarakat pada umumnya. Kalau nggak punya duit nggak bakal bisa naik sepeda. Orang sepeda mahal-mahal. Nah, disinilah yang saya lihat Anies ini sedang memupuk ya, sedang membina hubungan dengan cara-cara yang dia bisa lakukan ke pihak sepeda yang orang-orang kaya ini sedang berbaik-baik memfasilitasinya, dan kepada pihak pengusaha ini mungkin dia mau mencubit dengan serbuk tadi ini. Kalau lo nggak ini gue cubit, kan kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya tangkap, makanya saya bilang bahwa relevansi dan urgensi dari seruan gubernur ini secara konkret terhadap kehidupan kita, alasannya untuk meminimalisir COVID itu tidak masuk akal bagi saya. Ini hanya alasan yang dibuat-buat, tetapi ada alasan-alasan lain yang sebetulnya ya bukan sebetulnya barangkali, tapi ini kembali adalah analisis yang saya lihat ada yang tersembunyi di sana. Kita lihat lagi siapa pengusaha rokok, siapa pengembang reklamasi, apa hubungannya. Nah ini kan menjadi seru kalau untuk dianalisis lebih lanjut dan dihubung-hubungkan. Tetapi apakah ini memang seperti itu? Ya kita tidak tahu. Hanya Anies dan Tuhan yang tahu beserta timnya yang berpikir dan mengeluarkan, merencanakan seruan gubernur yang tak perlu ini dikeluarkan. Hanya mereka yang tahu apa yang melatar belakangi. Kita kan hanya menganalisis. Tapi kalau saya melihatnya, kalau soal masalah kesehatan dan larangan yang sudah ada, ini tidak perlu dikeluarkan seruan gubernur ini sama sekali. Momentumnya pun tidak tepat, apapun isinya pun sudah sejak lama ada. Jadi ini hanya mengada-ada sebetulnya. Nah kenapa hal-hal mengada-ada ini ditimbulkan? Ya kembali yang tadi, hanya mereka yang tahu, Anies beserta timnya, dan Tuhan yang tahu apa sebetulnya yang melatar belakang mereka. Tapi kalau dikatakan ini untuk COVID, saya pikir ini tidak masuk akal dan mengada-ada menurut saya. Namanya seruan gubernur ya, seruan ini tidak punya sanksi hukum, tidak memiliki dampak hukum apa-apa. Yang memiliki dampak hukum itu, sanksi itu adalah peraturan, ya, peraturan, undang-undang. Ini yang memiliki sanksi. Tapi kalau seruan, ya boleh dilakukan, boleh tidak. Namanya juga seruan. Ini tidak ada, kalau dibaca seruan itu kan juga tidak membuat sanksi. Apabila ini dilanggar, maka akan dihukum begini. Tetapi kalau Undang-Undang 36 tahun 2009, itu kan sudah diatur. Yang melanggar pasal tentang larangan merokok ini, ada ancaman hukumnya. Bahkan denda 50 juta dan pidana kurungan 6 bulan penjara. Itu sanksinya diatur kalau di dalam undang-undang dan peraturan. Nah kalau di dalam seruan gubernur ini kan tidak ada sanksi hukum apa-apa yang dimuat di sana. Jadi itu yang saya bilang bahwa selain seruan ini tidak berguna, momentumnya tidak tepat, mengada-ada, dan cenderung bahwa ini dibuat ya seperti yang tadi. Kalau bukan karena ingin sesuatu di baliknya, yang kedua adalah untuk memicu keriuhan baru di tengah-tengah riuhnya sekarang masyarakat mempertanyakan kinerja Anies Baswedan yang tidak fokus mengurus Jakarta, malah fokus kepada dirinya, ya mengurusi politik dirinya, marketing politik terhadap dirinya, jalan-jalan ke Sumedang, setelah dulu ke Jawa Timur, bahkan ke Jawa Tengah, dan kemarin-kemarin ke Jawa Barat. Nah ini kan fokus publik sekarang menyerang Anies Baswedan di situ. Nah antara dua tadi, dia ingin mencubit pengusaha rokoknya, atau kedua dia ingin menciptakan keriuhan baru supaya orang teralihkan dari isu utama bahwa Anies Baswedan tidak fokus mengurus Jakarta, sehingga Jakarta sekarang semuanya zona merah. Kita tahu saat ini bagaimana kondisi rumah sakit di Jakarta semuanya penuh, Wisma Atlet itu sudah hampir sesak penuh. Nah ini kan kinerja buruk yang harus ditutupi, maka perlu isu-isu baru yang dibuat. Nah mungkin itu salah satunya, keluarlah sesuatu yang nyeleneh, tidak penting, tidak berguna,
Ya, menurut saya ini semua. Jadi ada beberapa yang ada di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya apa yang terjadi di balik ini kan hanya Anies Baswedan dan timnya beserta Tuhan yang tahu. Kita hanya menganalisis dari informasi, data, dan fakta yang kita lihat. Yang pertama tadi yang saya bilang bahwa mungkin saja orang ini mau mencubit pengusaha rokok, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap ingin melakukan sesuatu terhadap dirinya, ya, yaitu marketing politik menjelang 2024 memang yang semakin panas. Padahal kalau Anies Baswedan sebetulnya pintar membaca politik, dia harusnya tahu dan sadar diri bahwa peluang dia untuk maju di 2024 itu sangat kecil. Yang ketiga, yaitu tadi, ini upaya mengalihkan isu publik, mengganti perbincangan publik dari kegagalan Anies Baswedan mengurus Jakarta menjadi pembicaraan tentang asbak. Tetapi dia salah menciptakan isu bahwa justru ini semakin menciptakan stigma buruk terhadap dirinya sendiri, bahwa di tengah COVID yang melanda, dia bukannya melakukan pengetatan di lapangan terhadap penggunaan prokes, tetapi malah membuat sesuatu yang memang tidak berguna dan tidak penting sama sekali saat ini. Karena itu tadi, masalah larangan merokok ini bukan aturan baru, sudah sejak lama, sejak 2009 larangan itu sudah ada. Tidak boleh merokok di tempat-tempat umum. Ada semua, bahkan membuat tanda dilarang merokok, jualan rokok dilarang ke umur 18 tahun di bawah, segala macam, kan itu ada aturannya. Dia tidak pernah menjelaskan apa motivasi sesungguhnya, latar belakang seruan gubernur ini muncul. Apakah di gedung-gedung kembali pada muncul perokok? Yang kita tahu kan tidak pernah menjadi isu. Apakah di tempat-tempat umum orang merokok sembarangan? Yang kita tahu tidak pernah menjadi isu. Ya, tidak ada sama sekali. Orang masih patuh terhadap larangan merokok di tempat-tempat umum, di kantor, di gedung-gedung, di mall, segala macam yang tertutup itu orang sudah tidak berani merokok karena pasti akan ditegur orang. Orang hanya merokok di tempat-tempat memang yang disediakan tempat merokok. Ada restoran yang dipisahkan, di sana boleh merokok, di sini tidak boleh. Ada dipisahkan, di ruang terbuka dan tertutup itu dipisahkan. Nah, ini yang kita menjadi pertanyakan, kok bisa tiba-tiba muncul ide mengeluarkan seruan gubernur tentang melarang asbak di gedung-gedung ini. Padahal ini kan sudah tidak pernah ada, kecuali Anies membuktikan ini. Saya menemukan di gedung Balai Kota lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 asbak sudah bertebaran, orang-orang jadi merokok. Atau di gedung A, di gedung kantornya misalnya di X Tower, tim saya menemukan di lantai 21, 22 sampai 25 asbak di mana-mana, orang pada itu ada latar belakang. Nah, ini kan tidak ada. Dia tidak menjelaskan bahwa ada temuan-temuan, tidak ada sama sekali. Nah, jadi kenapa kok ujuk-ujuk bisa muncul gagasan ide seperti ini? Padahal momentumnya sekarang harusnya Anies mengeluarkan aturan baru atau seruan baru terhadap masyarakat supaya bagaimana masyarakat Jakarta ini betul-betul patuh terhadap prokes. Bagaimana masyarakat Jakarta ini supaya mengejar vaksin, bukan menghindar. Bagaimana masyarakat Jakarta ini jangan percaya kepada penceramah-penceramah yang mengatakan bahwa COVID ini tidak ada, bahwa vaksin ini adalah chip, segala macam. Itu yang harusnya dilakukan oleh Anies Baswedan supaya COVID ini betul-betul bisa dihindari penularannya dan kemudian masyarakat mau untuk divaksin. Karena sampai sekarang masyarakat masih banyak yang ragu vaksin. Bahkan masyarakat kita juga banyak yang korban percaya COVID ini tidak ada. Begitu kejadian, mati, meninggal, baru tahu rasa. Nah, harusnya Anies kalau mau mengeluarkan aturan atau seruan atau apalah namanya, ya harusnya fokus ke situ. Pengetatan di lapangan terhadap protokol kesehatan. Pasar harusnya seperti ini, mall harusnya seperti ini. Karena apa? Sampai sekarang mall itu kan aturan sekarang hanya boleh diisi 50%. Coba kita masuk ke mall-mall. Itu bukan 50% lagi, penuh sesak. Sama seperti, nah ini yang harusnya diperketat oleh Anies. Nah, kalau kapasitas mall ini satu hari contohnya hanya 30.000 orang, maka yang boleh masuk hanya 15.000. Ketika 15.000 orang sudah di dalam, ini yang di luar harus di stop. Nah, ini kan tidak pernah ada terjadi. Nah, itulah bisa bilang, jadi kalau memang Anies serius mau mengelola Jakarta ini, meminimalisir penularan COVID, harusnya dia mengeluarkan seruan atau aturan-aturan baru terkait itu. Bukan pura-pura melakukan razia di tempat A, kita segel, kita denda 50 juta, itu basi menurut saya. Apalagi mengeluarkan seruan gubernur tentang asbak. Nah, ini asbak untuk apa? Sementara dia tidak menemukan satupun asbak di gedung-gedung perkantoran baru. Tidak ada sama sekali.